Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakam Ali Niaji, dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, Jakarta. Saya membuat video ini sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Komunikasi Pemasaran dan Promosi. Pada mata kuliah ini memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang teori dan praktek komunikasi pemasaran serta promosi dalam konteks pemasaran modern, baik konvensional maupun digital. Melalui perkuliahan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari tentang konsep dan strategi bauran promosi, tetapi juga dilatih untuk menganalisa kebutuhan komunikasi pemasaran pada berbagai jenis organisasi. Mahasiswa diharapkan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program komunikasi pemasaran yang efektif dengan mempertimbangkan etika, regulasi, dinamika, perkembangan teknologi, dan perilaku konsumen. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengetahui konsep komunikasi pemasaran dan promosi, menguasai model proses pemasaran terpadu, mengetahui sumber dan saluran komunikasi, bisa menggunakan alat promosi, periklanan, sales promotion, personal selling, public relation, propaganda, sponsorship, event marketing, word of mouth, e-worm, viral. Dia juga mampu melakukan segmentasi, targeting, positioning dalam komunikasi pemasaran. Mahasiswa juga diharapkan mampu dan menguasai marketing digital, sosial media dalam promosi. Dan mahasiswa mengetahui regulasi, etika, serta tanggung jawab sosial dalam komunikasi pemasaran, serta dapat melakukan kegiatan-kegiatan dan proses yang kreatif untuk melakukan komunikasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mengetahui tren dan isu terbaru dalam komunikasi pemasaran baik lokal maupun global. Diharapkan setelah melakukan perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip komunikasi pemasaran serta peranannya dalam bauran promosi, menganalisis kebutuhan komunikasi, dan merancang strategi promosi yang relevan dengan target pasar, menerapkan dalam teori ke dalam praktek kampanye baik konvensional maupun digital. Mahasiswa juga menunjukkan sikap profesional dengan memperhatikan etika, regulasi, dan tanggung jawab sosial, serta mengevaluasi efektivitas program komunikasi pemasaran dan mengembangkan ide-ide promosi yang kreatif dan inovatif. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, kami akan menyampaikan salah satu tema, salah satu subtema, yaitu tentang public relation yang akan kami lakukan di dalam kelas. Adapun materi tersebut akan kami sampaikan sebagai berikut. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Saudara-saudara, pada siang hari ini, pada pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang public relation. Pertemuan kemarin, ingat apa yang kita bahas? Barangkali ada pertanyaan tentang pertemuan kemarin, atau ada materi yang masih bingung, silakan Anda tanyakan ya, nggak apa-apa. Nova, apa ditanyain tentang iklan atau tentang apa? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Public relation. Apa yang Anda ketahui tentang public relation dalam benak saudara? Kalau dalam benak saya itu public relation itu semacam kayak relasi kita dengan publik di luar sana, jadi saling berinteraksi sama lain gitu. Oke, ada punya pendapat yang lain? Silakan. Secara bahasa, public relation adalah membangun suatu hubungan dengan pihak luar. Dengan pihak luar. Pihak luar itu siapa saja? Dalam konteks kita ekonomi. Masyarakat. Oke. Siapa lagi? Media. Oke. Siapa lagi? Investor. Oke, investor. Investor perlu nggak tentang tahu perusahaan kita? Perlu. Tahu perlu nggak dia produk kita? Perlu. Untuk apa? Untuk mungkin kepercayaan biar mereka bisa naruh dana gitu. Oke, betul. Jadi kalau mereka tahu perusahaan kita, tahu produk kita, oh prospeknya akan naik, pasti dia mau invest. Pemerintah perlu nggak? Untuk apa? Pemerintah? Persetujuan. Terus apa lagi?
Apalagi pajak. Yang paling penting kan pajak kan ya sekarang ya. Pemerintah lagi menggalakkan pajak sekarang. Kenapa? Neraca kita sedang tidak baik-baik saja. Kondisi ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja. Kenapa nggak baik-baik saja ya? Kita hidup dalam sebuah negara tidak lepas dari negara lain. Maka kita juga terpengaruh yang perang di sana Iran sama Amerika, kita ikut kena imbasnya. Investor dari luar negeri juga ikut kena imbasnya. Harga BBM Anda semua kena imbasnya. Pada kesempatan ini kita akan nanti ada materi yang kita bahas bagaimana fungsi public relation, bagaimana apa itu publisitas, bagaimana kita memanage isu yang ada di perusahaan kita atau isu yang ada di luar supaya isu itu bisa bermanfaat bagi perusahaan kita maupun bagi produk kita. Yang terakhir nanti kita bahas tentang propaganda dalam perspektif komunikasi massa. Ini yang pertama, manajemen isu. Kenapa isu kok perlu di manajemen? Perlu di manajemen enggak? Isu itu apa sih? Wah, diisuin ini, isu ini. Perlu nggak di manajemen? Perlu. Kenapa? Karena menurut dari isu yang tidak benar itu kayak hoax semacam itu, Pak. Oke. Kan semua itu kan perlu di manajemen lah. Itulah untungnya anak manajemen kan ya. Mau yang baik, mau yang jelek. Kalau yang kayak konflik juga perlu di manajemen supaya apa? Supaya kinerja kita menjadi bagus. Isu juga di manajemen, bagaimana isu itu kita manage supaya menguntungkan bagi perusahaan. Penjualan kita, produk kita menjadi meningkat, bagaimana citra perusahaan kita juga bisa baik. Ya mungkin isu manajemen isu yang negatif mungkin bagi produk lain, tapi isu positif bagi produk kita ya harus kita manajemen. Isu negatif bagi perusahaan lain terus kita manage supaya citra mereka menjadi turun dan citra perusahaan kita atau produk kita menjadi naik. Apa contohnya? Contohnya kayak BBM. Kita kan ada Pertamina, ada Shell, ada Vivo, ada apa lagi? Yang warna hijau itu. Iya, ada itu. Ada nggak pernah isu dengar? Maka isunya kalau Pertamina lebih jelek daripada dari swasta. Nah, itu juga kita kapitalisasi. Bagaimana itu tidak jelek bagi produk kita. Itu kan seolah-olah kalau buatan luar negeri selalu lebih bagus, padahal belum tentu, ya kan ya. Padahal RON-nya juga sama kayak Pertamax, RON sama-sama 92 ya. Nah, inilah salah satu definisi tentang public relation dari beberapa, bisa saudara baca bagaimana menurut para ahli tentang apa itu public relation. Ini fungsi public relation, bagaimana mendorong komunikasi serasi antara perusahaan dan dengan publik, bagaimana memberikan pelayanan publik dengan baik, membina perilaku integritas perusahaan dengan baik. Sebab perusahaan kalau tidak integritas itu, kalau integritas kan menyangkut apa? Menyangkut kepercayaan kan, menyangkut trust. Kepercayaan itu kan penting. Kalau integritas perusahaannya jatuh, maka kepercayaannya jelek. Kalau kepercayaan jelek, apa yang terjadi? Investor tidak percaya, konsumen juga tidak percaya. Kalau konsumen tidak percaya, apa yang terjadi? Konsumen tidak jadi membeli produk kita, omsetnya akan turun. Kalau omset turun, apa yang terjadi? Maka profitnya akan turun. Lama-lama profitnya turun, tidak mencukupi tentang biaya operasional, maka akan mengalami kerugian. Terus kalau ini menjadi efek domino, maka perusahaan kita tidak akan lama akan bangkrut. Apa contohnya? Bisa ngasih contoh yang integritasnya jelek, akhirnya tutup. 7-Eleven. Apa kenapa 7-Eleven? Ya dulu kenapa bangkrut? Produknya diasosiasikan terlalu mahal, ya kan?
Karena dulu 7-Eleven adalah dia menjual minuman alkohol, sehingga salah satu ya banyak anak nongkrong dan sebagainya. Akhirnya alkohol di stop, nggak boleh dijual di 7-Eleven. Pembelinya jadi kabur karena harganya lebih tinggi daripada retail yang lainnya. Karena ngerasa lebih tinggi, maka konsumen nggak mau datang lagi. Padahal apa? Kepercayaan publik itu penting. Atau dia teman-teman muslim, wah di sana kan jual alkohol, saya nggak mau beli di toko yang menjual alkohol. Lah itu juga menyangkut bagaimana lingkungan itu juga mempengaruhi tentang integritas ya. Perusahaan juga perlu komunikasi dengan baik. Anda sering lihat kan bahwa di koran ada dia nyewa setengah halaman, 1 halaman, dia menceritakan tentang perusahaannya, apa yang sudah diperbuat, dia reboisasi atau profitnya naik atau hal-hal lain yang bagus. Itulah yang perlu dikomunikasikan dengan baik dengan semua stakeholder yang ada, yang menyangkut perusahaan, baik konsumen, investor. Anda tadi sudah jawab, pemerintah juga perlu tahu kan, apakah dia membuang umpamanya pengolahan limbahnya, apakah kalau ada PR dia publish, limbahnya dia kelola dengan baik, baru dibuang ke sungai. Kita kemarin ribut di Jakarta karena sungainya warnanya menjadi ungu, menjadi dan sebagainya. Terus banyak buihnya Jakarta Utara, ternyata perusahaan membuang ya bahan bakar residunya langsung ke sungai, akhirnya mencemari sungai. Akhirnya apa yang terjadi? Ya merugikan masyarakat. Nah, ini fungsi pemerintah juga ada di situ. Maka PR ini penting juga perusahaan supaya salah satunya pemerintah tahu kan. Kan kadang-kadang pemerintah kan tidak punya keterbatasan pengawasan, keterbatasan personal, tapi dengan PR ini pemerintah juga bisa tahu. Jadi kalau ada yang tidak benar ya mereka akan sidak dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada PR yang bagus, pemerintah mengetahui, pemerintah tinggal cross check saja supaya tidak merugikan konsumen maupun lingkungan. Ya ini beberapa tujuan public relation yang bisa Anda baca ya. Pasar juga perlu mengetahui tentang produk, perlu mengetahui tentang perusahaan, apa yang dilakukan, apa yang diproduksi, bagaimana prosesnya. Kenapa masyarakat harus tahu? Ya tadi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap produk kita. Kalau kita tahu, kalau kita maunya di lingkungan muslim, produk tersebut ternyata bahan-bahannya halal. Ini yang tidak halal harus ada tulisan non halal. Iya kan? Ya itu kan salah satu dari bahan bakunya harus tahu kan. Ternyata dia menggunakan bahan baku yang grade-nya A, grade-nya B dan sebagainya. Menggunakan dia teknologi yang terbaik. Ya contohnya apa contohnya? Yang saling perang iklan di TV. Coca-Cola sama Pepsi saling perang iklan kan, saling menunjukkan keunggulan masing-masing. Di Indonesia apa yang sering? Aqua sama apa? Yang ada manis-manisnya. Nah, itu kan ya. Aqua sama mineral. Mineral bilang ada manis-manisnya. Emang ada manis-manisnya? Enggak juga kan. Tapi karena terbesit sudah di otak bawah sadar kita, dia melalui public relation yang baik, menggunakan iklan yang baik, akhirnya tertanam di otak kecil manusia, otak kecil konsumen. Kalau minum mineral, ada manis-manisnya, ya kan? Tapi Aqua menggunakan apa? Melawannya air alami dari pegunungan. Apalagi? Iya, udah lama dia yang pertama. Apalagi yang itu yang di atasnya apa? Tutupnya kan, tutupnya khusus kan ya, Aqua kan dibandingkan dengan yang lainnya. Nah ini kan contoh hal-hal yang dari produk sekecil yang ada di perusahaan tersebut harus dipublikasikan, harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kan. Juga menjalin hubungan yang relasi yang baik dengan masyarakat. Supaya apa? Kira-kira? Supaya apa? Perlu nggak menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar?
Perlu. Untuk apa? Mendapat kepercayaan. Mendapat kepercayaan, apalagi? Coba kalau kamu punya perusahaan, bayangkan kamu punya perusahaan, tapi sekitarnya memusuhi kalian. Bisa nggak kalian berusaha dengan baik? Tidak bisa. Bagaimana nanti Anda di demo, bagaimana proses produksinya Anda terganggu dan sebagainya. Ini kan harus apa? Harus ada hubungan yang baik antara perusahaan dengan, ternyata kan banyak kan fungsi manajemen, fungsi apa, public relation kan. Artinya kayak mie babi yang itu ya, isu mie babi kemarin itu. Bakmi yang di Iya, yang babi-babi yang di apa sih? Digituin sama masyarakatnya. di Semarang ya? Semarang apa Jogja itu ya? Pokoknya itu ada halalnya kan ya. Maksudnya nggak ada ketahuan dia pakai baby banget. Iya, seperti kasus mie B pakai B2 kan. Boleh nggak orang jual mie mengandung B2? Boleh. Dia menjual untuk konsumsi yang non muslim kok. Iya kan? Ya yang muslim jangan beli. Ya kan itu kan, dan dia terkenal di situ bahwa memang dia mengandung babi, tapi karena mungkin orang luar dia tidak tahu, akhirnya ya itu juga memang perlu mencantumkan non halal. Saya kemarin ke Sukabumi juga disuruh istri saya kemarin hari Minggu makan bakmi di situ aja, istri saya makan di sebelahnya. Setelah saya masuk saya lihat non halal, ya nggak jadi kan ya. Saya bilang, wah kok saya disuruh makan? Ya istri saya juga nggak tahu kan problemnya kan ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ternyata banyak kan yang terakhir, termasuk juga tentang penelitian-penelitian. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh perusahaan. Mungkin perusahaan besar kan selalu melakukan riset kan, Ya riset itu dipublikasikan supaya tahu. Mamanya perusahaan tambang, dia melakukan riset tentang reboisasi dan dia melakukan bagaimana umumnya tanah gambut supaya baik karena dia sudah menggunakan sumber daya yang ada di situ, maka dia harus melakukan pemuliaan lingkungan. Nah, umumnya batu bara. Bagaimana riset-risetnya dia tentang batu bara? Bagaimana riset-risetnya tentang air dan sebagainya? Itu juga harus dipublikasikan supaya tadi menjaga trust, menjaga kepercayaan. Itu yang harus kita perusahaan harus terus melakukan publikasi, melakukan PR kepada semua stakeholder yang ada yang berhubungan dengan perusahaan. Ini perannya ya. Sebagai perantara menciptakan hubungan yang baik, bagaimana dia bisa membackup manajemen seperti tadi, hubungan dengan baik masyarakat sehingga dia tidak terganggu proses produksinya. Bagaimana kalau perusahaan tersebut terganggu proses produksinya? Kan mengganggu manajemen yang ada di situ kan. Dia tidak tahu ada isu, dia tidak disampaikan kepada masyarakat, isunya dibiarkan liar begitu saja, akhirnya mengganggu kepercayaan masyarakat di demo dan sebagainya, kan mengganggu manajemen. Nah, itulah tugasnya salah satunya membackup manajemen supaya manajemen juga bisa berjalan dengan baik dan benar, termasuk juga pasca produksinya. Itu. Oke, itu ya peran public relation, juga bagaimana menjaga image-nya kan tadi kan selalu perusahaan itu tidak jauh-jauh dari kata image kan. Kenapa? Penting menjaga citra, menjaga image. Sama saja seperti kalian kan ya. Coba kalau kalian dicap yang jelek lah. Contoh apa yang jelek? Sikap yang jelek kan. Mamanya nyontekan gitu kan. Temennya nggak mau deket-deket kan kalau ujian kan ya. Sama saja. Tapi kalau sikap yang positif, wah dia pintar, dia baik, pasti temannya akan bertambah banyak kan ya. Ya itu juga sama dengan perusahaan. Bagaimana citra yang baik itu selalu penting kan. Ini yang cewek Nova dicitrakan apa? Kalau di kampus dicitrakan dirimu apa? Mahasiswi yang kayak apa? Oh, dia senang organisasi. Maka kalau ada kegiatan-kegiatan pasti nyari dia kan ya. Nyari donasi, nyari dia kan ya. Salah satunya ya, pokoknya temannya ruwet, nyari dia kan, supaya bagaimana bisa ditolong. Nah, itulah yang citra diri, citra perusahaan itu penting. Itu. Kalian juga harus membuat citra secara personal kan. Oh, saya menjadi mahasiswa yang apa terserah Anda.
yang energik, yang supel itu pilihan, yang pinter, yang gaptek ya terserah lah kan ya. Tapi harus citranya harus positif. Ya seperti Nova tadi citranya positif, aktivis kan itu kan ya. Nggak tahu tapi sering demo apa enggak kan ya. Suka demo? Enggak juga, harus demo dong. Saya dulu nggak pernah kuliah ya. Suka demo, sering demo. Ya nggak apa-apa, zaman kita kan berbeda kan. Kalau saya kan zaman awal-awal reformasi dulu kan ya. Pernah ditembakin polisi, pernah tembakin tentara, kemana-mana diikutin. Ya itulah proses dinamika. Mahasiswa sama aja kan. Harus menjaga, kita kan menjaga citra mahasiswa yang apa? Sebagai agen perubahan. Anda juga sekarang buat agen perubahan. Kalau negara tidak baik-baik saja, Anda harus mengingatkan pemerintah. Yaitu tugas mahasiswa kan. Pemerintah apa? Harus membuat PR yang baik. Oh, saya MBG-nya sekarang sudah saya perbaiki, apalagi citra negatif pemerintah. Kan perlu PR juga kan pemerintah melakukan apa? Iya, tentang tambang, tentang apalah yang tentang korupsi KKN. Ya pemerintah menunjukkan dengan apa? Ya, dengan nangkapin dan sebagainya. Itu bagian proses dari PR pemerintah juga, bahwa pemerintah berusaha bahwa pemerintahan sekarang apa? Berusaha untuk lebih baik lagi, untuk bersih dan tidak anti kritik kan gitu kan ya. Itu pemerintah juga melakukan itu. Jadi yang melakukan PR tidak hanya perusahaan, pemerintah juga. Nah, itu kan ya. Melalui transparansi dan sebagainya. Ini tugasnya menafsirkan, mengkaji mengenai perilaku publik ya. Bagaimana juga menyatukan kepentingan masyarakat dan kepentingan perusahaan tadi kan, menjadi perantara tadi kan tugasnya kan. Bagaimana juga apa program instansinya atau program perusahaannya yang untuk kepentingan publik dapat terjembatani dengan baik itu. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ya. Tadi kan dijelaskan kalau public relation adalah membangun sebuah hubungan kepada masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain di luar perusahaan kita. Ya. Nah, di sini kalau saya boleh tanya menurut Bapak, termasuk pada jurnalis, gimana cara kita membangun hubungan yang baik oleh seorang jurnalis? Ya. Hubungan perusahaan dengan jurnalis. Sebenarnya iya kita win-win solution dengan pihak jurnalis kan. Salah satunya apa? Kita mempublish tentang kebaikan, tentang hal-hal yang positif perusahaan kita dengan melalui media mereka. Mereka kan perusahaan media kan butuh apa? Butuh iklan, butuh profit, dari mana dia menggaji. Maka kita bisa apa? Bisa pesan iklan, bisa news kan ya, bukan iklan ya, news ya. Artinya mereka menulis tentang perusahaan kita, maunya 1 halaman, 1,5 halaman, menuliskan tentang tadi, salah satunya tentang penelitian kita, tentang hal-hal yang positif tentang perusahaan, tentang kemajuan dan sebagainya, melalui media mereka, melalui media cetak, mau digital dan sebagainya, ditempel, kita kerjasama, akhirnya hubungan kita baik. Kita dengan perusahaan media baik, media juga bisa apa? Menampilkan perusahaan kita ke masyarakat juga dengan baik. Ya, kita juga harus menjaga hubungan baik semacam itu. Tidak hanya perusahaan, lembaga-lembaga apa? Organisasi sosial juga melakukan PR kan semacam itu kan. Contohnya kayak santunan anak yatim dan sebagainya kan. Penanggulangan bencana dan sebagainya, stunting, itu kan juga banyak dilakukan kan. Kadang-kadang kan untuk apa? Ya sama-sama menguntungkan, tapi kita harus menjaga hubungan baik dengan media. Kenapa? Ya melalui media itulah kita bisa apa? Menyebarkan tentang hal-hal yang positif PR kita. Kalau PR kita menyampaikan langsung, berusaha menyampaikan langsung kan ada keterbatasan. Tetapi kalau lewat media kan punya banyak jaringan kan. Nah, itulah pentingnya kita menjaga baik dengan media karena memang dia bergerak di bidang situ. Maka perusahaan-perusahaan besar selalu menggandeng media untuk melakukan PR ini. Mau TV mana aja ada kan. TV swasta, TV nasional juga semua, mau TV lokal kan banyak TV lokal juga kan. Itu kan dimanfaatkan oleh media, dimanfaatkan oleh perusahaan, hubungan baik dengan perusahaan untuk menyiarkan
hal-hal yang positif tentang perusahaan tersebut. Oke, ada yang punya contoh? Siapa mau jawab? Mau Mas? Contohnya iklan? Itu aja kan. Masih Mbak? Ayo, mau jawab? Itu tinggal baca aja. Nova ya? Ayo Mas, mau? Ini baca ini aja. Iya, ini Pak, ini skincare, ini bla 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 bla, ini iklan. Kalau propaganda bunyinya gini. Ya kan? Stop hoax kan itu kan. Kalau iklan ini Pak Cimori. Ayo Mas, sudah ketemu ya? Oke, silakan, ayo. Aduh Pak, belum siap lagi. Dijawab aja kan ini. Ditunjukkan aja. Ininya apa? Tadi di situ, di meja ya. Tadi apa ini ya? Pertanyaannya? Contoh iklan sama propaganda. Contoh iklan sama propaganda. Saya cuma baca doang ini kan. Iya. Jadi untuk contoh iklan sendiri ada seperti ini, iklan billboard Cimory yang apa ya? Ngasih citra baik Pak tentang perusahaan minumannya, yogurtnya itu. Dan untuk propagandanya sendiri ada kayak media cetak di sini, ada stop hoax supaya orang-orang yang lain tuh tidak berhentilah melakukan hoax menyebarkan apa ya, berita buruk lah, yang berita palsu. Nah, Oke, jadi iklannya Cimori ya. Cimori kan produknya jenisnya macam-macam itu kan ya. Ya. Nah, produk terbarunya apa? Biasanya kan dia apa? Menyampaikan tentang produk terbarunya kan, terus tadi propagandanya stop apa? Stop apa? Stop hoax kan, supaya hoax itu udah berhenti di situ aja. Kita harus memastikan apa berita itu benar, baru kita share kan. Ada lagi punya pendapat? Oh, silakan. Jadi iklan itu seperti yang ada di sini, iklan tentang sunscreen, tentang untuk perawatan kulit. Iklan ini lebih ke persuasif untuk mengajak masyarakat membeli suatu produk. Sedangkan propaganda adalah seperti satu ini, demokrasi bukan hadiah tapi hak rakyat. Propaganda digunakan untuk memanipulasi pemikiran masyarakat untuk merubah cara pandang mereka ke propaganda yang mungkin sejalan dengan propagandanya. Bahwa demokrasi harus semua rakyat harus bebas berpendapat tapi harus dengan etika dan moral ya. Tidak boleh demokrasi itu berpendapat semena-mena atau semaunya. Tetap kita harus menjaga norma etika ya. Ada lagi punya pendapat? Ada lagi? Ya, jawaban cukup? Oke, jadi Anda sudah bisa membedakan mana iklan, mana propaganda. Kalau propaganda itu bagaimana kita memanipulasi emosi audien, emosi konsumen, emosi masyarakat, supaya masyarakat itu segera mengikuti keinginan yang dipropagandakan. Apa yang diinginkan propaganda? Ya kalau umpamanya stop hoax ya Anda tidak langsung share. Terima apa share. Besok ada satelit mau jatuh langsung di-share, padahal yang jatuh jambu biji kan gitu kan ya. Ya itulah. Sekarang kan dengan teknologi kan semua gampang ya, itu kan stop. Nah itulah propaganda kita. Mungkin itu sudah tugas yang ternyata Anda sudah memahami kan. Tadi saya berikan tugas, Anda sudah bisa menunjukkan mana iklan, mana propaganda. Ya, tugas selanjutnya nanti akan kami berikan pada pertemuan-pertemuan ya. Tapi penugasan tadi Anda sudah bisa memberikan, dan penugasannya silakan nanti dikumpulkan melalui e-learning yang ada di kampus. Oke, terima kasih ya, Anda sudah memahami. Dan pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, dan kita minggu ke-8 kita UTS, nanti kita lanjutkan pertemuan ke-9 ya, nanti pada materi yang lainnya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.